Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Kusuma Abi Pratama dari Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab fluida dinamis, tapi yang part 2 ya. Tentang bagian penerapan konsep fluida dinamis. Oke, bagaimana videonya? Kita simak penjelasan berikut ini. Di video yang kedua ini kita akan membahas tentang penerapan fluida dinamis. Masih sama sih kaitannya dengan yang pertama tadi. Kalau yang video pertama kita membahas tentang konsepnya, dan yang kedua ini kita membahas tentang penerapannya. Dapat dibaca sini, pompa hidram merupakan salah satu penerapan dari hukum kontinuitas. Apa saja sih penerapan konsep fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, penerapan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas berlaku pada kasus-kasus berikut. Yang pertama, pada selang penyemprotan. Jika ujung selang ditekan, yang berarti memperkecil penampang agar diperoleh laju aliran air yang lebih besar. Nah, jadi kan saat kalian bermain selang itu yang ada airnya itu ya. Jika kalian persempit laju alirannya, maka kecepatan dari aliran air itu akan semakin besar. Nah, untuk yang kedua, yang B, penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah dapat mengalami penyempitan akibat menumpuknya plak-plak di dinding pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Nah, yang kedua yaitu pada penerapan hukum Bernoulli. Dalam penerapan hukum Bernoulli ini ada yang pertama teorema Torricelli atau laju efflux. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan aliran zat cair pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Bisa dilihat nih di gambar, dan dirumuskan V sama dengan akar 2GH. Keterangan V sama dengan laju aliran dengan satuan meter per second. Untuk H yaitu kedalaman lubang satuannya meter, untuk G percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second. Waktu yang diperlukan pancaran air dari lubang kebocoran hingga sampai menyentuh tanah. Nah, jadi waktu yang diperlukan dari sini nih, yang lubang sini sampai dia menuju tanah, bisa kita rumuskan dengan T sama dengan akar 2H2 dikurang H dibagi G, atau sama dengan akar dari 2H1 dibagi G. Nah, sini bisa lihat contoh soalnya. Selanjutnya yaitu efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit, lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, tekanan berkurang. Selanjutnya di gambar, efek Venturi dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Bisa juga P1 dikurang P2 sama dengan rho GH, di mana P itu sendiri adalah tekanan, untuk rho itu massa jenis fluida, dan untuk V sama dengan laju fluida. Selanjutnya pada Venturimeter. Venturimeter merupakan alat mengukur laju aliran suatu fluida dalam sebuah pipa. Ada dua Venturi. Yang pertama, Venturimeter dengan manometer. Bisa dirumuskan, bisa dilihat nih di gambar rumusnya. P1 sama dengan akar dari 2GH dalam kurung rho HG dikurang rho F dibagi rho F dalam kurung A1 dibagi A2 kuadrat dikurang 1. Nah, untuk yang P2 nya
2GH dalam kurung rho HG dikurang rho F dibagi rho F dalam kurung 1 dikurang A2 dibagi A1 kuadrat, di mana V itu sendiri adalah laju fluida, untuk G itu percepatan gravitasi, dan untuk H itu selisih tinggi permukaan, dan untuk HG, nah sini kan ada rho HG, mana rho HG itu adalah massa jenis raksa, dan rho F di sini adalah massa jenis dari fluida, dan untuk A di sini adalah luas penampangnya ya. Selanjutnya venturimeter tanpa manometer dapat dirumuskan V1 sama dengan akar dari 2GH dibagi A1 dibagi A2 kuadrat dikurang 1, dan untuk V2 nya akar dari 2GH dibagi 1 dikurang A2 dibagi A1 kuadrat, sama. Untuk V sendiri yaitu laju aliran fluida, dan untuk G yaitu kecepatan gravitasi, untuk H selisih tinggi permukaan raksa, dan untuk A itu yaitu tadi luas penampang. Nah sini bisa dilihat, ini contoh soalnya. Terus selanjutnya yaitu untuk tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas. Dapat dirumuskan sebagai V sama dengan akar dari 2 rho aksen GH dibagi rho, di mana V sendiri itu kecepatan aliran air, untuk rho sama dengan massa jenis gas, untuk rho aksen sama dengan massa jenis zat cair, untuk G yaitu kecepatan gravitasi, dan untuk H yaitu selisih tinggi permukaan zat cair. Sini bisa dilihat contoh soalnya. Nah, selanjutnya yaitu pada penyemprotan. Pada penyemprotan obat anti nyamuk dan parfum, saat batang penghisap A ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa B. Akibatnya, tekanan di ujung B menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki C naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap B, seperti tampak pada gambar. Kita lihat gambarnya. Ya, untuk selanjutnya itu gaya angkat pesawat. Pada sayap pesawat berlaku persamaan Bernoulli karena sayap pesawat tipis. Tinggi sayap dianggap sama, H1 sama dengan H2, sehingga persamaan Bernoulli menjadi P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat. Di sini saya salah karena V1 lebih besar dari V2, maka P1 lebih kecil daripada P2. Selisih tekanan antara sisi atas dan bawah sayap itulah yang menimbulkan gaya angkat pada pesawat. Nah, ini bisa dilihat. Dengan ketinggian kedua permukaan sayap sama tinggi, maka dirumuskan dengan F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, dimana F1 dikurang F2 adalah gaya angkat pesawat, untuk rho adalah massa jenis udara, untuk A yaitu luas penampang dari sayap, untuk V itu adalah kecepatan udara. Nah, untuk V2 nya itu kecepatan udara sayap atas, dan untuk V1 nya kecepatan udara sayap bawah. Nah, kita lihat di contoh soalnya. Nah, ini dia. Oke, itu tadi video tentang penerapan
fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.